Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 4 orang mencuri sepeda motor yang diparkir di halaman Masjid Al-Hidayah, Desa Tunggal Pager, Pungging, Kabupaten Mojokerto. Masjid ini di depan Polsek Pungging. Tak lebih dari 1 menit, 2 sepeda motor dicuri pelaku yang berpura-pura sholat subuh. Usai mencuri, komplotan ini langsung kabur ke arah Pasuruan. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi sekitar pukul 4 pagi saat para jamaah masih melaksanakan sholat subuh. Para pelaku berjumlah 4 orang, 2 diantaranya mengenakan sarung, 1 memakai kopiah putih. 3 pelaku diduga masih remaja, sementara 1 lainnya tampak lebih dewasa. Turun, terus yang 1 ngawasi, terus ngambil. Itu pura-pura sholat juga di sini? Apa? Pura-pura ikut sholat juga? Kayaknya sih pakai kopiah ya. Pakai ikut sholat juga? Iya. Itu jam berapa kejadiannya? Pokoknya waktu sholat. Sholat subuh? Iya. Kasus pencurian 2 sepeda motor dilaporkan ke Polsek Pungging. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan CCTV. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat penampungan motor curian di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. 5 terduga pelaku sebagai penadah dan eksekutor diamankan. Belasan motor diduga hasil curian turut disita. Maling motor jalan itu biar gue capek. Iya. Penggerebekan dilakukan polisi dari Polda Metro Jaya di sebuah kontrakan di kawasan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Polisi berseragam lengkap mengamankan belasan sepeda motor yang diduga hasil curian dan aksi pembegalan. 5 orang pelaku diamankan yang diduga sebagai penadah dan eksekutor. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar lantaran lokasi penggerebekan berada di tengah permukiman warga. Rame-rame gitu di bawah, itu saya ngelihat udah pada sepeda motor udah pada dinaikin ke truk. Begitu aja sih yang saya tahu, Bang. Kalau saya sih kebetulan saudara kan juga yang Jakarta Timur ya. Nah, cuman waktu itu saya mondar-mandir nggak ngelihat gitu saudara di situ gitu. 5 tersangka dan belasan sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara lokasi kontrakan yang menjadi penyimpanan motor hasil curian kini telah diberi garis polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang anak di bawah umur dianiaya ayahnya di Kendal, Jawa Tengah dalam kondisi mabuk minuman keras. Sementara warga Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad bayi di aliran irigasi sungai. Seorang warga Gang Tengiri, Patukangan, Kota Kendal menyekap dan menganiaya anaknya sendiri membuat geger warga. Paman korban yang mengetahui keponakannya dianiaya merebut. Korban yang berusia 5 tahun sempat disekap dalam kamar dan diancam dengan senjata tajam. Usai mengamankan sang anak dari sekapan, pelaku ditemukan tewas. Pelaku datang dalam keadaan mabuk dan langsung menyekap anaknya. Di rumah itu. Terus sekapi sama Terus mau dipateni, mau direbut. Iya. Terus setelah itu yang mengamankan saya. Setelah itu anaknya dibawa jenengan keluar, Tapi udah kena sini. Polisi menurunkan dan memeriksa jasad korban, tidak ada tanda kekerasan. Polisi mengamankan tali rafia dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menganiaya anaknya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Petugas Babinsa setempat mengevakuasi jasad bayi laki-laki di irigasi sungai di Kampung Pasir Nangka, Desa Sindang Jaya, Cianjur, Jawa Barat. Bayi tersebut diduga dibuang sehari usai dilahirkan lantaran tali ari-ari masih menempel. Bayi malang ini diduga sengaja dibuang orang tuanya untuk menutupi aib. Kita ngebuang air ya dari sini ke sana, takut ada
bangkai kucing atau biawak biasanya adanya. Kalau tadi pagi kita menemui jenazah di sini bangkai bayi. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dievakuasi ke RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksya, iNews melaporkan. Tawuran antar kelompok massa di Surabaya, Jawa Timur terjadi. Diduga dipicu selisih paham antara dua kelompok. Para pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tawuran dua kelompok massa pecah dini hari. Dua kelompok saling serang melempar batu di Jalan Embong Malang, Surabaya. Suasana sempat mencekam. Kepolisian yang tiba di lokasi sempat menutup Jalan Embong Malang saat upaya meredakan dua kelompok massa yang bertikai. Ketegangan ini diredam setelah dua kelompok aparat dari Polrestabes Surabaya diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyekatan. Tawuran antar kelompok massa ini dipicu selisih paham saat kedua kelompok dalam kondisi mabuk minuman keras. Ini sementara ini kan tadi baru lempar-lemparan, untuk petugas kita cepat datang dan mencegah supaya jika terjadinya kegiatan yang lebih anarkis. Kita bisa cegah itu semua, dan saat ini kita siagakan sebanyak 2 kompi untuk menyekat di masing-masing lokasi, dan kita yakinkan bahwa semuanya sudah clear aman. Jalan yang sebelumnya ditutup telah dibuka untuk dilalui pengendara. Pihak Polrestabes juga langsung memediasi dua kelompok yang berseteru di Mapolrestabes Surabaya agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta, kembali ditangkap polisi. Sementara itu tim forensik mengungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Mobil di depan tuh tank, pepet tuh tank. Pepet depan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 3 dari 4 aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih. 3 pelaku yang mengetahui dibuntuti berusaha melarikan diri di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Ketiga pelaku, DH, YJ, dan AA, bisa dihentikan dan langsung diringkus tanpa perlawanan. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, 1 pelaku lain, C, juga diamankan di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan luka benda tumpul di bagian leher dan dada yang menyebabkan korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Sementara dari sisi psikologis forensik, penculikan disertai pembunuhan ini dilakukan secara berencana, di mana pelaku sudah melakukan kalkulasi matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi prosesi pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan.